Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Gondo Sunggoro bersama teman-teman saya Indah Juwita, Nurus Safaah, dan Arum Kartikasari akan menjelaskan tentang metode taksiran dalam pencatatan persediaan barang. Adapun metode taksiran dalam pencatatan persediaan barang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama metode laba kotor atau bisa disebut dengan gross profit method, dan yang kedua metode eceran atau retail inventory method. 1. Metode laba kotor gross profit method. Metode laba kotor yang digunakan perusahaan untuk menaksir harga pokok persediaan barang dagang pada akhir periode dapat ditempuh melalui tahap-tahap berikut. A. Menentukan persentase laba kotor dari penjualan bersih pada periode sebelum diadakannya penaksiran nilai persediaan barang dagangan. B. Menghitung nilai harga pokok penjualan barang dagangan untuk periode diadakannya penaksiran nilai persediaan 100% dengan laba kotor periode sebelum diadakannya penaksiran nilai persediaan. C. Menghitung persediaan akhir dengan persamaan harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Menentukan jumlah persediaan dengan metode laba kotor biasanya dilakukan dalam keadaan sebagai berikut. Untuk menaksir jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan jangka pendek di mana perhitungan fisik tidak mungkin dilakukan. Untuk menaksir persediaan barang yang rusak karena kebakar, pencurian, atau bencana alam dan menentukan jumlah barang sebelum terjadinya kerusakan. Untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara lain-lain. Untuk menyusun taksiran harga pokok penjualan, persediaan akhir, dan laba kotor. Dalam metode laba kotor, besarnya persentase laba kotor dapat dihitung dengan 1. Persentase laba kotor dihitung dari harga jual. Dalam metode ini, harga jual adalah 100%, sedangkan harga pokok barang yang dijual adalah 100% dikurangi laba kotor, atau persen laba kurang dari 100. Cara menentukan nilai persediaan akhir adalah sebagai berikut. A. Dihitung lebih dahulu jumlah barang tersedia untuk dijual dengan jalan menambahkan persediaan barang dagang awal tahun ditambah pembelian bersih tahun berjalan. B. Dihitung harga pokok barang yang dijual dengan cara jumlah penjualan bersih dikurangi persentase dikali jumlah penjualan. C. Dihitung nilai persediaan akhir barang dagangan, yakni barang tersedia untuk dijual, dikurangi harga pokok barang yang sudah dijual. 2. Persentase laba kotor dihitung dari harga pokok. Apabila persentase laba kotor ditentukan dari harga pokok, besarnya harga jual adalah harga pokok 100% ditambah persentase laba. Jadi, harga jual lebih dari 100% atau disebut persen laba di atas 100. Contoh soal persentase laba kotor dari harga jual. PT Makmur Jaya dalam tahun 2017 memiliki data sebagai berikut. Persediaan awal pada 1 Januari 2017 25 juta. Pembelian bersih pada tahun 2017 70 juta. Penjualan bersih tahun 2017 126 juta. Hitunglah persediaan akhir per 31 Desember 2017 jika berdasarkan pengalaman tahun lalu laba kotor 40% dari jumlah penjualan bersih. Jawab. Persediaan awal 1 Januari 2017 25 juta ditambah pembelian bersih tahun 2017 70 juta, maka jumlah barang tersedia untuk dijual 95 juta. Penjualan bersih pada tahun 2017 126 juta. Laba kotor 40% dikali 126 juta, maka hasilnya 50 juta 400.
Untuk menghitung harga pokok barang yang terjual 126 juta dikurang 50 juta 400, maka hasilnya 75 juta 600, atau 100% dikurang 40% dikali 126 juta. Untuk menghitung persediaan akhir, jumlah barang tersedia untuk dijual 95 juta dikurang harga pokok barang yang terjual 75 juta 600, maka hasilnya 19 juta 400. Untuk contoh soal persentase laba kotor dari harga pokok dengan soal yang sama, maka persediaan awal 1 Januari 2017 25 juta ditambah pembelian bersih tahun 2017 70 juta, maka hasil jumlah barang tersedia untuk dijual 95 juta. Penjualan bersih tahun 2017 adalah 126 juta. Untuk menentukan harga jualnya sama dengan harga pokok 100% ditambah laba 40%, maka hasilnya 140%. Untuk menghitung harga pokok penjualannya, yaitu 100% dibagi 140% dikali 126 juta, maka hasilnya 90 juta. Atau dengan cara laba kotor 40% dibagi 140% dikali 126 juta, hasilnya 36 juta. Untuk HPP-nya 126 juta dikurang 36 juta, maka hasilnya 90 juta. Nah, untuk menghitung persediaan akhirnya dengan cara jumlah barang tersedia untuk dijual 95 juta dikurang HPP-nya 90 juta, maka hasilnya adalah 5 juta. Di sini saya akan menjelaskan metode eceran atau retail inventory method. Perhitungan nilai harga pokok persediaan pada akhir suatu periode akuntansi dengan menggunakan metode eceran didasarkan pada hubungan harga pokok penjualan barang baik secara tunai, kredit maupun secara eceran, mengandung dua komponen utama dari nilai penjualan tersebut, yaitu harga pokok penjualan dan laba kotor. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan retail. Perusahaan retail itu seperti Tosserba atau Swalayan yang memperdagangkan puluhan bahkan ratusan jenis barang. Jadi metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Nilai persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan retail. Metode eceran ini, setiap jenis barang yang ada diberikan label harga jual ecerannya, sehingga pelayan toko lebih tahu harga jual eceran daripada harga pokoknya dan lebih mudah baginya membuat laporan atas barang yang masih ada berdasarkan harga eceran tersebut. Metode ini dapat ditempuh pada tahap-tahap berikut. Pertama, atas persediaan awal, selain diketahui harga pokoknya, juga diketahui harga jual ecerannya. Yang kedua, setiap terjadi transaksi pembelian, harus diketahui jumlah harga jualnya. Dihitung barang tersedia untuk dijual menurut harga beli dan menurut harga jual. Dihitung persentase harga pokok terhadap harga jual dengan rumus harga pokok persediaan barang tersedia dijual dibagi harga jual barang tersedia dijual dikali 100%. Persentase harga pokok dengan harga jual tersebut digunakan untuk menaksir harga pokok persediaan yang ada pada akhir suatu periode. Metode eceran ini bisa digunakan untuk menaksir jumlah persediaan barang untuk penyusunan laporan keuangan jangka pendek, mempercepat perhitungan fisik
Karena jumlah yang dihitung dicantumkan dengan harga jualnya, maka untuk mengubahnya ke harga pokok ialah dengan mengalihkannya dengan persentase harga pokok tanpa perlu memperhatikan masing-masing faktornya. Mutasi barang dapat diawasi, yaitu dengan membandingkan harga perhitungan fisik yang dinilai dengan harga jual dengan hasil perhitungan dari metode eceran.